Berjumpa lagi dengan saya Wildari Fatul Faisal Nur. Kita akan membuat tutorial. Kita membuat suatu tutorial tentang bagaimana caranya kita menginstal Windows Server 2019 di VirtualBox. Ya, yang kemarin yang Debian server kan Linux atau versi Linux servernya. Sekarang kita install yang versi Windowsnya, yaitu menggunakan Windows Server 2019. Apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum menginstal, yaitu tentunya adalah software VirtualBox-nya dan juga paket installnya, yaitu ISO-nya ya. ISO-nya kalau sudah punya, nanti langsung kita praktek. Kalau belum punya, silahkan kalian download di deskripsi ya. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Sama saja ya di Windows maupun di macOS. Saya terangkan di macOS, tapi sama saja caranya. Nah, kita buka VirtualBox. Saya menggunakan VirtualBox yang versi 6 kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita tekan New. Kita namakan Windows Server 2019. Ini opsional ya, ini terserah namanya, tapi ini Windows Server, kita namanya Windows Server saja. Tipenya Microsoft Windows, versinya kita menggunakan ini saja, Windows 2016, nggak apa-apa karena masih mirip ya, 2016 ke 19, 3 tahun lah. Nah, ini dia memory size-nya, ini opsional juga, bisa 1 GB atau 2 GB terserah ya. Kalian biarkan saja rekomendasinya. Kemudian pilih create a virtual hard disk no. Jadi kita create, kemudian pilih FDI VirtualBox disk image, continue, terus alokasinya dinamik, continue, create. Udah. Kemudian lanjut kita start ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita start. Terus di sini kalian disuruh untuk mencari di mana letak instalasi Windows servernya atau ISO-nya. Kita klik yang gambar file ini, kita cari di mana letaknya. Kalau saya di sini operating system ya, Windows Server ya, ini .iso ya, ini formatnya .iso. Oke, kalau sudah seperti ini tampil, kita start saja. Oke, saya perbesar layarnya, switch ya. Oke, ini Windows Server 2019. Ini adalah tampilan pertamanya ya, tampilan pertama. Language atau bahasanya kita pilih English saja. Time and currency kita bisa pilih Indonesia. Kemudian keyboard US, keyboard atau input metodenya kita US ya. Kemudian next. Kemudian kita tekan install now. Ya, ini sebenarnya kita disuruh untuk memasukkan produk key-nya ya, tapi nggak usah. Ini sebenarnya kan Windows itu memang berbayar, kita harus membeli lisensinya. Karena kita tidak punya, kita pilih yang ini, I don't have product key. Jadi kita nggak punya produk key-nya. Nah, biasanya trial ya, atau dikasih waktu percobaan gitu, trial sebulan atau berapa gitu ya. Ini kita pilih yang standar saja. Kita bisa milih Windows Server standar, Desktop Experience, Data Center, atau Desktop Experience Data Center. Kita pilih yang, bentar, kita baca deskripsinya. Deskripsi yang standar, rekomendasi omit most the Windows graphical environment, manage with command prompt and PowerShell, remote with Windows Admin Center. Oke. Kemudian yang standar, yang Desktop Experience, oh ini butuh ekstra di space-nya, berarti
space harddisknya harus besar ya, itu yang standar. Data center Windows meaning with the command prompt personal remote Windows admin other tool. Oke, this option full. Oh ini yang desktop itu lebih besar ya, mungkin GUI-nya lebih yang GUI gitu ya. Kita pilih yang standar dulu saja ya untuk coba-coba gitu. Kita next, kemudian ini lisensinya atau kita EULA namanya, agreementnya itu kita accept, kita centang, kemudian kita next. Kemudian ini di bagian partisi, ini adalah bagian terpenting dalam tahap instalasi gitu ya. Kita kalau upgrade yang atas ini, kita langsung upgrade itu ya. Seumpama kalian sudah pernah install Windows Server yang di bawahnya, seumpama 2016 itu ya, mau upgrade ke 2019, pilih saja yang atas itu ya. Jadi yang atas itu kita nggak usah partisi, tapi kita kali ini kita pilih yang custom, kita partisi sendiri. Kita pilih custom, kemudian ini adalah free space kita yang di VirtualBox tadi 50 GB. Kita new, kemudian kita buat ini langsung saja ya, buat server satu partisi saja nggak apa-apa. Biasanya kalau Windows itu kan drive C untuk sistemnya, sistem operasi Windowsnya, terus disk D nya bisa buat data, tapi ini server ya langsung saja satu partisi lebih baik ya. Oke, biar backupnya juga mudah nanti, namanya server juga ya, kan jarang mati ya, server. Kita oke. Nah ini sistem reserver tuh kalau di Linux hampir seperti swap. Kemudian kita next. Nah kita tunggu saja sampai selesai ya, sampai dia selesai melakukan instalasi. Kalau gini dia butuh restart, bisa kalian tunggu atau kalian langsung restart. No, ini sama saja. Ini jangan ditekan, di press ya, nanti balik lagi instananya. Sebenarnya itu tadi bisa kita hilangkan di sini. Di sini ini seperti kayak kita masukkan CD gitu ya. Ini bisa di remove ini karena ini sudah tidak perlu. Remove, nanti centangnya hilang. Nah, centangnya hilang. Berarti kayak kita masukkan DVD di DVD room itu, DVD instalan, kita remove, kita buka, kita lepas itu ya. Nanti kalau kita centang lagi ya dia akan masuk lagi. Simulasinya kayak gitu. Nah, kita disuruh ngisi password ya, terus kita tekan OK. Nah, kita isi passwordnya terserah. Sudah passwordnya sudah bisa, ceng ini, jadi harus ada huruf besarnya ya, dan juga kombinasi angka biar bisa. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, server yang nggak ada GUI-nya, ini CLI ya, jadi nah kita kayak di command prompt atau CMD, kalau di Linux namanya terminal ya. Jadi kalian harus hafal ya rumus-rumus itu, kok rumus sintak-sintak CLI nya.
Kira-kira seperti itu ya. Ini instalasi yang versi CLI.